Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Labiba Azahra dengan NPM 241063 1020 166 kelas 4G. Jadi di sini saya akan mencoba mereview kembali dan menghitung agregat planning secara langsung menggunakan aplikasi POM QM. Untuk soalnya sendiri, saya ambil dari PPT, masih sama studi kasusnya. Untuk di bulan Januari itu permintaan itu ada 1.300, Februari itu 1.900, di Maret itu ada 1.500, dan di bulan April itu ada 1.000. Lalu ada regular time capacity-nya itu sebesar 2.000. Lalu di regular time-nya itu ada 7, overtime-nya itu ada 8, subcontracting-nya itu ada 10, holding carrying cost-nya itu ada 3, back order cost-nya itu ada 4, increase cost-nya itu ada 5, decrease cost-nya itu ada 6. Oke, di sini saya mau menggunakan sorters-nya itu back order. Baik, setelah datanya ini udah dimasukin, kita bisa langsung pilih metodenya mau apa. Yang pertama itu mau pakai Smooth Production Average Gross Demand. Short-testnya itu back order. Ini bisa kita langsung solve aja. Maka hasilnya di sini akan keluar. Jadi pada ini pakai metode Smooth Production Average Gross Demand. Jadi metode ini itu jadi bisa merata-ratakan setiap bulannya itu eh, di perusahaannya itu produksi berapa maksimalnya kayak gitu. Nah, di bulan Januari itu kan ada permintaan 1.300 permintaan produksi ya. Lalu di regular time production-nya itu ada 1.425. 1.425 ini dari mana? Itu total permintaan dari bulan Januari, Februari, Maret, dan April itu dibagi 4. Maka hasil rata-ratanya setiap bulan itu 1.425. Kenapa ini bisa disamaratakan? Karena kita menggunakan metode Smooth Production Average Gross Demand. Jadi rata-rata sesuai permintaan. Nah, regular time production-nya itu kan ada 1.425, sedangkan permintaannya itu ada 1.300. Maka kita akan ada kelebihan barang produksi itu sebesar 125. 125 ini dari mana? Dari 1.425 dikurangi 1.300, maka kita ada kelebihan barang di bulan Januari itu sebesar 125. Lalu di bulan Februari, permintaannya itu menjadi 1.900, sedangkan regular time production-nya itu memproduksi di bulan Februari itu 1.425. Maka eh, 1.900 itu dikurangi 1.425 itu 475. Sedangkan kita masih ada stok barang nih di bulan Januari sebesar 125. Sisa maka kekurangannya yang tadinya 475 dan ada stok 125 itu di bulan Februari kekurangannya itu menjadi 350. Di bulan Maret itu permintaannya 1.500, sedangkan kita bisa memproduksi di bulan Maret itu 1.425. Maka kita itu kekurangan 75 75 unit. Itu dari mana? Dari 1.500 dikurangi 1.425. Maka kekurangan itu 75. Dan kenapa di sini hasilnya bisa 425? Itu karena ditambahkan dari kekurangan di bulan Februari ditambah bulan Maret 75. Maka di bulan Maret itu kekurangannya sebesar 425 unit. Lalu di bulan April, permintaannya itu ada 1.000 dan regular time production yang bisa kita produksi itu sebesar 1.425. Maka karena demand-nya hanya 1.000, maka ada sisa 425. Sedangkan di bulan Maret itu ada kekurangan 425 unit produksi. Maka di sini kelebihan ataupun kekurangannya menjadi nol karena sudah ditutupi di bulan.
karena kekurangan di bulan Maret sudah ditutupi oleh bulan April. Kayak gitu. Nah, semua total cost-nya itu di regular time production itu sebesar $39.900. Di inventory itu ada $375 dan di shortage end-nya itu ada di $3.100. Maka total cost untuk shortage back order method smooth production di bulan Januari sampai April itu total cost-nya sebesar 43.375. Oke, sekarang kita mau coba pakai metode yang lain yaitu Cash Current Demand Led Workforce Vary. Oke, ini soalnya sama kayak yang tadi. Di bulan Januari juga permintaannya sama 1.300. Jadi apa bedanya metode yang tadi sama yang sekarang? Jadi kalau metode Cash Current Demand ini itu permintaannya tidak dibagi rata-rata, tapi permintaannya itu sesuai sama apa yang diminta oleh konsumennya. Misalnya di bulan Januari itu permintaannya 1.300, maka di regular time productionnya rata-rata perusahaan bisa memproduksi itu sama, tetap 1.300 juga. Di bulan Februari 1.900, maka regular time productionnya juga 1.900. Lalu di bulan Maret itu 1.500, regular time-nya juga 1.500. Di bulan April 1.000, regular time productionnya juga 1.000. Oke, langsung masuk aja. Di bulan Januari kan permintaannya ada 1.300. Di regular time produksinya juga 1.300. Kita initial inventory-nya kita nolkan dulu. Maka di unit increase dan unit decrease itu hasilnya nol karena belum ada eh, kenaikan unit ataupun kekurangan unit karena ini sudah pas. Lalu di bulan Februari ternyata permintaannya itu 1.900. Maka di regular time productionnya itu juga 1.900. Maka dari 1.300 ke 1.900 itu ada kenaikan sebesar 600. Maka bisa dimasukkan di kolom unit increase, yaitu di mana unit increase itu adalah jumlah kenaikan unit produksinya. Lalu ternyata dari bulan Februari ke bulan Maret itu ada penurunan. Dari 1.900 ke 1.500 itu ada penurunan sebesar 400. Maka ketika ada penurunan itu dimasuk ke kolom unit decrease atau ada jumlah penurunan unit produksinya. Lalu ternyata di bulan Maret ke bulan April juga ada penurunan sebesar 500 unit dari 1.500 ke 1.000. Maka eh, apa yun, ada jumlah penurunan unit di bulan April sebesar 500 itu. Maka untuk ditotalin regular trend productionnya itu ada $39.900, di unit increase-nya itu ada di $3.000, di unit decrease-nya itu ada $5.400. Maka total cost-nya itu sebesar $48.300. Untuk total cost-nya, yang tadi smooth production average gross itu emang lebih murah. Itu tadi totalnya itu di $43.375. Nah, di cash current demand ini ternyata total cost-nya itu 48.300. Dan current demand ini ternyata lebih mahal dari segi biaya. Namun, kembali lagi, pakai metode yang smooth ataupun current demand pun itu tidak apa-apa. Kenapa? Karena disesuaikan lagi apakah perusahaan itu ingin memakai metode yang manapun itu sah-sah saja, tergantung kebutuhan dari perusahaan tersebut. Apakah perusahaan tersebut ingin harga yang lebih murah namun banyak kekurangannya di setiap bulan di produksinya, atau mungkin ingin selalu mengikuti permintaan produksinya selalu tepat, selalu cepat, namun memang harus mengeluarkan biaya tersebut. Itu kembali lagi kepada pihak perusahaan ingin memakai metode yang smooth production average atau cash current demand. Jadi biaya yang murah belum tentu juga itu yang paling optimal. Jadi dikembalikan lagi perusahaan ingin memakai metode yang mana saja itu tergantung perusahaannya. Apakah ingin konsumen cepat puas namun harus mengeluarkan biaya yang besar, ataupun eh, ingin dirata-ratakan saja sesuai kemampuan supaya biayanya itu rendah, itu bisa.
Seperti itu. Mungkin sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.